Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman iman saya, bagaimana seorang Katolik yang sejati itu menanggapi atau menghadapi penghinaan-penghinaan yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar atau menonton di YouTube ataupun membaca di manapun itu di media sosial, banyak sekali penghinaan-penghinaan terhadap keyakinan Kristen, khususnya keyakinan kita sebagai orang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasus penghinaan yang mungkin saja kita telah mendengarnya seperti penghinaan terhadap salib Kristus, penghinaan terhadap Alkitab, penghinaan terhadap gambar-gambar Tuhan Yesus atau ikon Tuhan Yesus, penghinaan terhadap gereja, sampai-sampai pada aksi pembakaran gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi saya penghinaan-penghinaan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan yang kedua, penghinaan seperti ini adalah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti bimbingan Allah atau bimbingan yang ilahi. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang mengikuti keinginan daging atau keinginan manusiawi. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita sebagai orang Katolik yang sejati menanggapi kasus-kasus penghinaan seperti ini? Saya memberikan 3 hal penting yang menjadi karakter hidup kita sebagai orang Katolik. Yang pertama, kita harus menanggapi secara dewasa. Saudara-saudari, menanggapi secara dewasa artinya kita menanggapi kasus penghinaan itu dengan memikirkan matang-matang, dengan penuh pertimbangan. Kalau perlu ya kita menanggapinya dengan bijaksana, bukan menanggapi secara frontal yang mungkin saja menimbulkan problem baru atau kasus yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi secara dewasa artinya kita melihat siapa yang menghina, lalu latar belakangnya apa, tujuan penghinaannya itu apa, lalu konteks yang terjadi itu apa, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan secara dewasa. Ketika kita tidak bisa menilai semuanya itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang salah atas penghinaan-penghinaan yang terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, poin pertama ini kita harus menanggapi secara dewasa. Poin yang kedua, sebagai orang Katolik, kita harus berani menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dalam hal perbuatan, sikap kita, pikiran kita, dan tutur kata kita. Sebagai orang Katolik, kita tidak ikut terjebak dalam dosa saling menghina seperti ini, sehingga ketika kita dihina, kita tidak perlu membalas penghinaan itu terhadap orang lain, tetapi kita membalasnya dengan pengampunan dan kasih. Seperti itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus mengampuni musuh kita, kita harus mengasihi musuh kita, walaupun kita selalu dihina. Saudara-saudari yang terkasih, karena Yesus sendiri menggunakan palang penghinaan itu untuk keselamatan kita, maka kita sebagai pengikut Kristus justru dalam penghinaan inilah kita diuji. Iman kita itu diuji apakah murni atau tidak. Jika kita goyah, maka iman kita itu belum begitu murni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penghinaan yang terjadi akan Yesus Kristus di masa lalu itu akan menjadi kekuatan bagi kita, karena dengan palang penghinaan itulah Yesus menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga lewat penghinaan ini iman kita semakin diuji dan diukur apakah berkualitas atau tidak. Jika kita bisa melewati penghinaan
penghinaan ini, maka sebagai orang Katolik saya yakin kita sangat berkualitas dalam hal iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dan poin yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita tidak perlu membela Allah sefanatik mungkin. Saudara-saudari, mengapa? Karena Allah itu tidak perlu dibela. Allah itu maha kuasa. Justru Allah hadir di dunia ini untuk membela kita. Bukan sebaliknya kita yang membela Allah, tetapi Allah lah yang membela kita. Lewat penghinaan itu, Yesus membela hidup kita sehingga kita diselamatkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat penghinaan-penghinaan itu dan kita jatuh ke dosa penghinaan itu dan kita membalas penghinaan itu dengan kekerasan atau dengan saling hujat-menghujat dan lain sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengatakan bahwa penghinaan sebesar apapun tidak mengubah eksistensi Allah yang maha kuasa atau eksistensi Yesus sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan sampai kita membela hal-hal receh seperti itu. Karena penghinaan terhadap salib, Alkitab, gambar-gambar dan lain sebagainya, itu adalah sebagai pengantara yang menolong kita untuk bisa beriman akan Yesus Kristus. Jadi sarana-sarana seperti itu, seperti salib dan lain sebagainya, adalah sarana bagi kita untuk kita semakin menghayati iman kita. Salib itu bukan hal yang pokok. Kalau kita melihat salib tergantung lalu itu kita menghormati salib itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupi iman kita itu dalam kehidupan kita setiap hari. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penghinaan besar sekalipun tidak mengubah kecintaan Allah akan kita manusia. Dan penghinaan itu adalah penghinaan yang sangat receh kalau bagi saya. Maka saya mengajak kita semua saudara-saudari yang seiman, semoga kita kuat dalam iman kita, semakin teguh dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya akan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan hadiah, yaitu keselamatan secara rohani. Dan kita hidup dalam keselamatan Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita teguh beriman dan secara dewasa menanggapi penghinaan-penghinaan, menanggapi secara dewasa, berani menjadi saksi Kristus dan tidak perlu harus membela Allah dengan membalas menghina, maka kita akan menjadi orang Katolik yang sangat berkualitas. Maka saya merasa bangga karena saya menjadi orang Katolik. Orang Katolik itu berpikirnya berkualitas. Dan saya kagum dengan sesama Katolik karena selalu berpikir berkualitas. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.